Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di awal bulan Juli tahun 2024. Kita percaya di bulan yang baru ini berkat Tuhan juga baru dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kita mengingat akan kasih Tuhan, kebesaran kasih Tuhan yang telah Dia berikan dalam hidup kita, yaitu Dia berikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap dosa kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kembali kita memuji menyembah Tuhan. Dan juga kita akan mengikuti perjamuan kudus di awal bulan ini. Tapi biarlah kita mau percaya, bukan sekedar rutinitas kita melakukannya, tetapi karena kita selalu ingat akan kasih-Nya. Jangan pernah melupakan akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur kembali hari ini. Kembali kami ada lagi dalam hadirat Tuhan. Engkau yang telah menyatukan hati kami dari tempat yang berbeda, tapi kami semua satu dalam Tuhan. Kami semua telah disatukan oleh kasih Allah. Dan kami percaya hari ini kembali kami mau mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang besar yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkau yang telah berkorban untuk kami. Engkau mati menebus setiap kehidupan kami. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami percaya kasih Tuhan juga akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami akan beribadah lewat ibadah online kami hari ini. Urapi kami semua. Biarlah ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon sucikan layakan kami agar supaya kami ada layak melayani Tuhan. Kami layak ada di hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
akan hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita mau bersorak di dalam Tuhan. Karena Dia telah girangkan kita dengan kasih-Nya, dengan sukacita surgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, karena Yesus cinta akan saya. Haleluya. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Roh Kudus baik, ya Roh Kudus baik, ya Roh Kudus baik, ya Roh Kudus baik, Dia baik, ya Allah baik, oh ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Yesus baik dalam hidup kita. Sebabnya mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Nama-Mu indah ya Yesus. Ku cinta Kau selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
pujian kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Hati Tuhan telah disenangkan. Dan tibalah saatnya Tuhan akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Suara Injil kebenaran akan disampaikan hari ini. Mari urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah kehendak Tuhan, isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Sehingga firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan baru, memulihkan hidup kami. Dan firman Tuhan memberikan jawaban atas setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu dan pujian penyembahan kami hari ini. Kami semua siap terima firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juli dan kita akan memasuki bulan Agustus sebentar lagi. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang lebih daripada separuh dari tahun ini. Perlu kita sadari saudara bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita ada dalam berkat perlindungan, ada dalam rencananya yang baik, dan ada dalam kasih karunia-Nya yang tidak pernah berakhir. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang berjudul berlaku setia dimanapun dan kapanpun. Ayat firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 13. Saya akan bacakan buat saudara semua dan saudara juga dapat membacanya bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 13. Tertulis demikian. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya lulus dari SMA,
saya naik kapal menuju ke Pulau Jawa. Dan sebelum kapal itu berlabuh, saya melihat ada seorang pemuda melambaikan tangan kepada seorang wanita yang ada di pelabuhan. Wanita itu menangis dan melambai-lambaikan tangannya. Ketika di dalam kapal, saya bertanya, siapa wanita itu? Pemuda ini katakan itu adalah pacarnya. Tapi saudara, pemuda ini melanjutkan bahwa ia akan mencari pacar baru di Pulau Jawa. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak setia dan menganggap sepele kesetiaan. Ada seorang suami yang berkata, saya akan setia pada istri saya sejauh 50 mil. Di luar 50 mil, saya adalah pria single. Masalah kesetiaan menjadi masalah yang sangat besar hari-hari ini, di akhir zaman ini. Karena banyak pasangan suami istri yang tidak setia. Dan itu membuat terjadinya perceraian. Berbicara tentang kesetiaan saudara, sebagai orang-orang percaya, kita harus setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang pernikahan anak domba pada hari kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus adalah mempelai pria, dan kita gerejanya diibaratkan seperti mempelai wanita. Dan sebagai mempelai Kristus, yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Tuhan mau saudara dan saya setia kepadanya. Dimanapun dan kapanpun, apapun situasinya kita harus setia. Kita perhatikan saudara ayat-ayat ini dalam 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 13. Bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Dan kebanyakan waktu selama mereka ada di sana, mereka menjadi budak. Mereka dilakukan sebagai budak dan dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar. Tapi Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, saudara. Waktu 40 tahun ini menguji kesetiaan mereka. Selama perjalanan itu, mulai dari Mesir, di padang gurun, sampai sebelum masuk tanah Kanaan, mereka semua mengalami peristiwa, mujizat, kejadian yang mengagumkan, yang dinyatakan Tuhan. Mata mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Dan mereka juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Mereka sungguh-sungguh memiliki suatu keadaan yang istimewa, di mana Tuhan begitu dekat dengan mereka, menuntun mereka, menyertai mereka di perjalanan. Mereka melihat kehadiran Tuhan lewat tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tapi sayangnya saudara, kebanyakan dari mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan sebagian besar dari mereka mati dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun itu. Untuk mencapai tanah perjanjian dibutuhkan kesetiaan. Tanpa kesetiaan tidak akan ada pemenuhan janji Tuhan. Saudara dan saya saat ini ibarat seperti berjalan di padang gurun. Kita semua ada dalam proses pengujian, ujian kesetiaan yang akan melihat kita apakah kita murni di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah iman kita murni, apakah kasih kita murni kepada Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Sebelum kita sampai kepada tanah perjanjian kekal, Kanaan rohani, yaitu sorga yang kekal, Tuhan mau melihat kesetiaan saudara dan saya. Dari ayat-ayat ini saudara, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, mujizat tidak menjamin orang untuk menjadi percaya dan setia. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka melihat mujizat yang sama. Tapi mujizat itu saudara
ternyata tidak membuat mereka terus bertahan dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Jelas bahwa mujizat tidak dapat dijadikan alasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk beriman. Tuhan tahu akan hal ini, saudara. Itu sebabnya ketika orang-orang Farisi meminta tanda kepadanya, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 16 ayat yang pertama, di situ Tuhan Yesus tidak memberikan mereka tanda. Pengalaman dengan bangsa Israel di padang gurun menunjukkan bahwa mujizat-mujizat yang heran, tanda-tanda yang ajaib, tidak menjamin keimanan dan juga kesetiaan. Pertanyaan buat kita, bagaimana iman kita? Apakah iman kita bergantung pada mujizat? Ataukah iman kita sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan? Apakah kita hanya setia kepada Tuhan kalau ada mujizat saja? Ataukah kita setia kepada Tuhan walaupun tidak ada mujizat? Yang kedua, saudara, pengalaman yang sama tidak selalu diresponi sama. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir semuanya mengalami pengalaman yang sama. Mereka mengalami pengalaman rohani, bukan pengalaman rohani yang berbeda-beda, saudara, tapi pengalaman rohani yang sama. Mereka makan mana yang turun dari langit. Mereka minum air yang keluar dari batu karang. Mereka mengalami pimpinan Tuhan secara pribadi. Mereka begitu luar biasa dalam pengalaman rohani. Mereka mendapatkan tuntunan yang spesial dari Tuhan. Tapi perhatikan, saudara, tidak semua dari mereka memiliki iman dan kesetiaan yang sama. Kaleb dan Yosua, hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan sanggup, dan mereka setia dalam keadaan yang mereka harus hadapi. Pertanyaan buat kita, bagaimana respon kita kepada Tuhan? Jangan katakan, oh saya tidak ditolong Tuhan, saya mengalami masalah yang sulit. Semua orang di dunia ini, saudara, mengalami pengalaman yang pada dasarnya atau pada hakikatnya sama. Tapi yang terpenting di sini adalah respon kita. Apakah kita mau meresponi secara berbeda, ataukah kita mau meresponi sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan menjauh dari Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kesetiaan bergantung pada sejauh mana iman dan kasih kita kepada Tuhan. Kegagalan bangsa Israel dalam hal kesetiaan terjadi karena mereka hatinya tidak tertuju secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mereka hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu dosa. Mereka menginginkan yang jahat. Dan mereka tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan atas mereka. Hati-hati, saudara, dengan sikap tidak mengucap syukur. Jangan biarkan kalau hati kita seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, mengeluh pada Tuhan, komplain kepada Tuhan karena keadaan-keadaan yang kita alami, dan kita tidak mau bersyukur kepadanya. Hati-hati dengan sikap ini, saudara. Mari bersihkan hati kita dari sikap tidak mau bersyukur. Miliki hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Sikap mengucap syukur merupakan salah satu tanda dari iman dan kesetiaan. Yang keempat, saudara, dalam tiap pencobaan selalu ada jalan keluar. Semua orang yang berjalan di padang gurun itu, mereka mengalami kesukaran, kesulitan, dan pencobaan yang sama. Tapi sebagian besar dari mereka merasa bahwa pencobaan itu tidak ada jalan keluarnya. Karena itu mereka marah kepada Tuhan, dan mereka berusaha untuk mencari jalan yang lain.
Mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka marah kepada Musa. Mereka mulai hilang kesetiaan dan hilang iman. Padahal firman Tuhan katakan di sini, saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita mengalami masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kesehatan, atau masalah apapun juga, saudara, ingat ayat ini. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, dan Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, serta jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Karena itu, saudara, jangan sampai hilang kesetiaan ketika kita mengalami ujian, ketika ada situasi pencobaan. Tapi mari belajar untuk setia kepada Tuhan. Pertanyaan buat diri kita masing-masing, bagaimana kondisi kesetiaan kita pada saat ini kepada Tuhan? Apakah kita mulai tidak setia? Kita mulai hidup dalam dosa? Kita mulai suka bersungut-sungut pada Tuhan, mempertanyakan tentang pribadi Tuhan? Kita mulai melirik yang lain, mulai mempercayai yang lain. Hati-hati, saudara, jaga hati kita, supaya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Adakah hal-hal yang membuat kita menjadi tidak setia kepada Tuhan? Mungkin itu kesenangan akan dosa, mungkin itu kekhawatiran, mungkin itu kebimbangan, mungkin itu adalah kekayaan, godaan, tawaran dunia. Mari tetap setia, saudara. Miliki kasih yang sungguh kepada Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan akan membawa berkat. Kalau kita setia sampai akhir, kita akan alami penggenapan janji keselamatan dari Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 21 firman Tuhan katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup di bumi ini, mari setia kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan kesulitan atau kesukaran menghilangkan kesetiaan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita. Jangan biarkan kesetiaannya bertepuk sebelah tangan, tapi biarlah kita juga selalu setia kepadanya sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Ajar kami untuk setia kepadamu. Kami akui dosa-dosa kami akui kelemahan kami, kebimbangan kami. Kami akui kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali tidak setia, yang seringkali begitu mudah jatuh dalam dosa, yang sebentar-sebentar bimbang, bersungut-sungut, marah kepada Tuhan. Kami tidak sabar dalam keadaan-keadaan yang sulit. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami baharui hati kami, supaya kami setia kepadamu, mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, pimpin kami semua, pimpin kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan selalu setia, tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua di sepanjang minggu yang akan kami lalui, sepanjang hari-hari ke depan, dalam tugas pekerjaan kami, dalam studi, dalam usaha, dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan beserta kami selalu, memberikan kemenangan,
keberhasilan, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa, mengalami kelepasan dan kemenangan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu, curahkan roh-Mu yang kudus, agar setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.